Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro mengucapkan selamat mengambil bagian dalam ibadah Minggu 11 Juli 2021. Pokok warta yang perlu kami sampaikan. 1. Persekutuan doa wilayah 1. Wilayah 1 akan mengadakan persekutuan doa secara online atau Zoom yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 15 Juli 2021 pukul 19 WIB, dilayani oleh Ibu Ning Sriono, liturgos Saudari Reza Yanrita A. 2. Persekutuan doa wilayah 2. Wilayah 2 akan mengadakan persekutuan doa secara online atau Zoom yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 12 Juli 2021 pukul 19 WIB, dilayani oleh Bapak Heru Setiawan, liturgos Ibu Lioke Kusuma Dewi Setiawan. 3. Persekutuan doa wilayah 3. Wilayah 3 akan mengadakan persekutuan doa secara online atau Zoom yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 13 Juli 2021 pukul 19 WIB, dilayani oleh Pendeta N. Yudi Rumpoko, liturgos Saudari Gianina Sirait. 5. Peneguhan penatua baru. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat perihal peneguhan calon penatua baru untuk pelaksanaannya ditunda sementara sampai dengan adanya keputusan dari Majelis Jemaat kembali. Warta selengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat 11 Juli 2021. Ibadah Minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko, pemusik Saudari Gianina Sirait, kantoria Saudara Rendivo Sondak, puji-pujian oleh Trio Tani Hatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 11 Juli 2021, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, kita saat hening sejenak. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 2 ayat 1, Hai mari sembah. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Saudara, ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta saudara.
Tema ibadah minggu ini adalah tetap menjadi gandum di antara lalang. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa di sekitarnya ada orang-orang yang melemahkan kehidupannya secara menyeluruh. Maka umat harus mengenal ciri-ciri pengganggu seperti itu dan benar dalam bersikap terhadap orang-orang tersebut sehingga kualitas hidupnya tidak menurun. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, kami milik-Mu yang senantiasa berlaku tidak baik kepadamu dan kepada sesama. Kami sering hidup dengan cara kami sendiri. Kami hidup melakukan kehendak kami sendiri. Bahkan tanpa disadari atau disadari sekalipun kami sering menjadi bagian dari orang-orang yang berlaku seperti lalang. Tuhan, kami mohon Engkau pimpin kami sehingga kami mampu hidup menjadi gandum, sehingga kami boleh berbuah, sehingga buah yang kami hasilkan berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada waktunya kelak Tuhan, kami layak untuk bersama Engkau di surga. Tuhan, tolonglah kami, agar kami membuka hati untuk dibaharui hari lepas hari oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah pengampunan dosa bagi kita sekalian. Firman-Nya di dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 dikatakan, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa
dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara-saudara. Ambil dunia, beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusan-Nya, memberi hidup kekal. Saudara-saudara, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, dalam merespon pandemi yang kian mengganas, gerejamu ini, GKI Bintaro, kembali melaksanakan ibadah dengan cara rekaman. Kami menyadari bahwa tubuh kami rentan, rapuh, kami lemah. Maka dengan hikmat yang ada pada kami merubah. Kami harus membiasakan diri dengan keadaan-keadaan yang baru, beradaptasi. Namun kiranya firman yang diberitakan, ibadah yang diselenggarakan, tidak kekurangan hikmatnya. Dan persekutuan di antara kami tetap terjalin, karena Roh Kudus-Mu lah yang menjadikan ini semua. Dan karena Roh Kudus-Mu jugalah, kiranya kami mengerti, kami memahami firman-Mu, dan terlebih penting kami melakukannya dimanapun dan kapanpun. Beritakanlah firman-Mu Tuhan, kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, bacaan yang sudah dipersiapkan akan kita baca Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya.
Saudara, tema kita hari ini adalah tetap menjadi gandum di antara lalang. Saudara, seperti yang saya sampaikan dalam doa tadi, ibadah kita ini berlangsung dengan cara rekaman. Karena majelis jemaat tidak ingin kecolongan, tidak mau terlambat dalam merespon, sehingga ketika semakin merebak pandemi, ibadah live streaming dihentikan, diganti dengan rekaman. Karena kalau rekaman yang hadir tidak banyak, saudara. Kalau live streaming itu rata-rata antara 10 sampai 15 orang. Nah, kalau rekaman tuh bahkan bisa, kalau saudara mengikutinya, bahkan kami bisa melakukannya terpisah sendiri-sendiri. Jadi kita saling menjaga. Dan doakan saya sehat, para penatua sehat, rekan-rekan yang terlibat semuanya sehat. Sehingga ibadah kita bisa terus berlangsung dengan baik. Saudara, rasanya kita semua sudah paham, sudah mengerti kondisi di sekitar kita tentang korban COVID. Korban yang dirawat hingga korban yang dimakamkan. Rakyat dan pemerintah bahu-membahu kita semua untuk melawan COVID ini. Tapi saudara, tidak sulit juga kita melihat orang-orang yang tidak peduli. Kemana-mana tidak pakai masker, dan bodohnya mereka bilang gini, saya tidak akan tertular katanya. Nah, disinilah letak masalahnya kan saudara. Kita ini kan nggak ada yang kebal, semua bisa tertular. Tapi, nah ini dia, memang efeknya, dampaknya, akibatnya beda-beda. Ada yang OTG, orang tanpa gejala. Artinya baik-baik aja, betul-betul nggak ada yang berubah apa-apa. Betul-betul tidak terganggu apapun, ada. Ada gejala tapi ringan ya, hanya kepalanya cendut-cendut dikit gitu ya, badannya pegel-pegel dikit ada. 2-3 hari hilang, ada saudara. Ada yang gejalanya berat, ya sampai masuk ICU, ya sampai oksigennya harus dipakai yang model kayak masker begini. Bahkan ada yang udah koma dan lain sebagainya. Dan seperti kita tahu, terpapar COVID ada yang meninggal. Ya, saudara masih ingat abangnya kandung Diana? Ya korban COVID, saudara. Nggak ketolong, nggak ada tempat untuk menolongnya. Nah, saudara, tapi ada yang sama, mau OTG kayak mau mati kayak sama, saudara. Apa itu? Menularkan. Nah, jadi nggak mau pakai masker tadi, ya silahkan. Kalau Anda yakin nggak akan tertular, ya itu keyakinan Anda dan Anda OTG. Tapi kalau Anda kena, yang pasti Anda menular. Kita ini kan carrier, pembawa. Nah, yang jadi masalah di sana menularkannya. Ini yang jadi masalah, sehingga saya mengangkat satu hashtag ya, saudara bisa bantu untuk memviralkan. Kamu kuat, aku lemah. Mari saudara, tolong dibantu bikin tagarnya. Kamu kuat, aku lemah. Saya ada komorbid, saudara. Ya, saya ada komorbid. Saya lemah. Saya adalah bagian dari jutaan orang yang lemah. Jadi kalau nggak saling jaga, betapa saling membahayakannya kita ini. Saudara bisa terpapar dan tidak bergejala, saya bisa terpapar dan KO. Dan sayangnya orang-orang semacam ini masih cukup banyak, saudara. Nah, yang unik dari yang tidak lulus SD sampai yang katanya rohaniawan, sampai yang namanya profesor, ada saja yang bersikap cuek semacam ini.
Nah, yang lebih memprihatinkan saudara, ini yang lebih memprihatinkan, kondisi lagi genting seperti ini ada manusia-manusia yang mati nuraninya, yang mengambil kesempatan tidak saja dalam kesempitan, tapi dalam jalan buntu, dalam jalan yang udah nggak ada. Mancing di air keruh yang kehitam-hitaman dan berlumpur. Kok ya ada ya? Mereka mengganggu pemerintah dengan isu-isu kekuasaan. Menjijikkan sekali orang-orang semacam ini. Di saat ada musuh besar yang kasat mata di depan kita, tetapi malah membahas soal turunkan presiden, ganti presiden. Kok ada ya saudara ya? Nah, tapi untungnya isu yang mereka angkat nggak laku saudara ya, nggak laku, bahkan malah jadi ejekan. Saudara kekasih Kristus, itulah kenyataan pahit saat ini. Di saat kita berjuang mempertahankan kehidupan, ada saja orang-orang yang mengganggu. Mereka ada di mana-mana dan mereka bisa teman, satu tim kerja, sahabat, keluarga, bahkan orang-orang yang selama ini kita hormati. Mereka adalah lalang, alang-alang, rumput liar, ilalang, tumbuhan yang tidak kita butuhkan. Ya mungkin dibutuhkan yang lain, tapi saat ini kita tidak butuh. Keberadaan mereka tidak lebih dari pengganggu saja, menghambat kemajuan dan malah memperburuk keadaan. Mereka benar-benar tidak berguna. Namun kok ya ada saudara ya? Kok ya hidup loh orang-orang semacam itu? Saudara kekasih Kristus, siapakah mereka? Dalam ilustrasi Tuhan Yesus di ayat 25 dikatakan, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Ayat 25. Artinya lalang memang datang dari pertama-tama orang yang berbeda pendapat dan tujuan dengan kita. Tapi sayangnya mereka tidak diam, tapi mengganggu. Nah, di sekitar kita ini saudara, ada banyak juga orang-orang yang tidak setujuan. Ya, nggak searah dengan kita ada. Tapi untungnya memilih diam. Nah, ini mending saudara ya, ini mending. Ya diam saja karena ya mereka tahu diri. Mereka sadar karena tidak bisa melakukan apa-apa. Toh juga beda pendapat. Toh dia nggak setuju, tidak sejalan, tidak sehaluan, tidak searah. Ya, mereka pilih diam. Ya, diem saja, nggak apa-apa. Sekali lagi, ini mending, saudara. Ini mending. Ya, nggak cocok, pilih diam. Saya salut dengan orang-orang yang semacam ini. Nah, sekali lagi, ini mending daripada mengganggu. Nah, berbeda dengan lalang, saudara, yang dalam bahasa Latinnya adalah imperata cylindrica. Adalah orang-orang jahat, manusia yang mati nuraninya, bahkan manusia yang dirasuki iblis. Mereka cepat besar, cepat tinggi karena tidak perlu mengisi bulir-bulirnya seperti gandum. Mereka rakus, melahap sari-sari makanan dari dalam tanah. Mereka segera menutupi manfaat cahaya matahari, sehingga tanaman lain terganggu proses fotosintesisnya. Daunnya kian lebat, tidak seperti gandum yang daunnya semakin kering saat bulirnya semakin berisi. Bahkan ada rumput yang jika tumbuh di dekat tanaman lain, maka ia akan meracuni tanaman lain itu sehingga buahnya menjadi nggak enak. Contoh yang sering terjadi itu adalah timun, saudara. Ya, timun itu, saudara sering makan timun dan pahit. Itu pasti pohonnya di dekatnya ada rumput tertentu. Timunnya jadi pahit.
tomat bisa jadi nggak enak, rusak. Perhatikan tanah kosong atau rumah yang nggak dirawat gitu saudara, halamannya nggak dirawat begitu. Nah, rumput liarnya, alang-alangnya, lalangnya, ilalangnya itu tadi pasti nggak butuh waktu lama rimbun, ya rimbun sekali, tumbuh sampai ya nutupi semua ini ya halaman yang ada dan akhirnya jadi sarang ular. Saudara kekasih Kristus, lalang adalah tantangan kita. Saat para pekerja menawarkan diri untuk segera mencabut dan menghabisi lalang yang masih kecil itu di dalam ilustrasi Tuhan Yesus, dikatakan, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ayat 29 sampai 30. Astaga saudara ya. Tuhan Yesus katakan biarkan sampai waktu menuai. Ini pernyataan yang kontroversial namun realistis. Tuhan Yesus yang akrab dengan tanaman sebagai orang Yahudi paham bahwa saat masih kecil dan pendek sulit membedakan antara tumbuhan gandum dan lalang itu. Batangnya, daunnya persis. Apalagi cara menanam saat itu tidak seperti padi, sawah, di mana berjajar rapi. Lalu ada jarak antara rumpun padi yang satu dengan rumpun padi yang lain. Kalau zaman dulu menanamnya enggak, benihnya ditabur begitu aja, satu areal ya sudah. Jadi begitu rupa lah, seperti rumput aja menanam gandum itu. Nah sehingga betul Tuhan Yesus bilang, kalau masih kecil kamu cabut, jangan-jangan yang kamu cabut adalah gandumnya, bukan lalangnya. Lah kan rugi nih. Disinilah resikonya saudara. Gandum harus berdampingan dengan lalang. Tidak bisa dihindari ada lalang di antara gandum. Tak terhindarkan, apa mau dikata. Nah apa yang penting untuk kita renungkan saudara. Pertama, ya mari kita bersaing. Ya, persaingan kuat-kuatan antara lalang versus gandum. Kalau kita gandum maka teruslah jadi gandum yang berkualitas. Gandum sumber makanan, penjaga kehidupan. Ini menjadi perjuangan yang tidak mudah, saudara. Nah, saudara, dalam mempersiapkan khotbah ini saya mencoba melihat-lihat informasi lewat berbagai sumber tentang gandum. Di Indonesia tanaman gandum, sawah gandum itu sudah ada, tapi dalam skala kecil. Dirintis oleh perusahaan tepung nasional dan beberapa universitas. Dimulai pada tahun 1998. Dan yang berhasil mengembangkannya adalah UKSW, Universitas Kristen Satyawacana di Salatiga. Nah, sekarang jadi stigma bahwa gandum tidak bisa ditanam di Indonesia itu hanya mitos, saudara. Enggak. Gandum bisa ditanam di Indonesia, berkembang dengan baik. Persoalannya mau apa enggak kita memproduksi gandum itu, karena Indonesia termasuk importir gandum terbesar dari luar. Nah, kalau kita bisa mencukupi sendiri lebih baik. Nah, dari sumber itu saudara, berbagai sumber itu saya menjadi tahu bahwa menjadi gandum itu tantangannya berat, saudara. Tidak saja dari lalang yang ada di sekitarnya, tapi ada serangga, ada jamur, ada penyakit dari akar sampai bulirnya itu ada pengganggunya. Jadi gandum
hingga jadi makanan yang saudara nikmati itu prosesnya sedemikian panjang dan berliku, dan hamanya beragam dan diserang dari berbagai sisi. Saudara-saudara kekasih Kristus, lalu apakah benar bahwa kita tidak bisa menghabisi lalang-lalang itu yang ada di sekitar kita? Makna menghabisi ini harus hati-hati, karena ilustrasi Tuhan Yesus di atas adalah tentang manusia. Manusia yang sesat dan jahat, tetapi seperti apapun, mereka adalah juga umat Tuhan. Untuk itu perumpamaan Tuhan Yesus sangat tepat jika ditegaskan agar pemusnahan itu menunggu waktu yang tepat. Dikatakan tadi, biarkan sampai waktu menuai. Artinya, soal menghabisi lalang yang adalah manusia-manusia pengganggu itu adalah urusan Tuhan. Prerogatifnya Tuhan, haknya Tuhan. Lah tapi kenapa begitu lama? Bukankah pengganggu ini berbahaya? Sekali lagi saudara, kita harus ingat, ini tentang manusia. Bagaimanapun sesat dan jahatnya mereka, perlu diberikan waktu untuk bertobat, untuk berubah. Saudara, apakah lalang bisa jadi gandum? Ya di mata Tuhan apa sih yang apa yang nggak mungkin kan, saudara ya? Ya lalang-lalang ini di tangan Tuhan bisa saja diubahnya menjadi lalang yang bermanfaat, kalaupun tidak berubah sama sekali dari lalang menjadi gandum, setidaknya lalang bisa menjadi pakan ternak, bermanfaat kan? Diolah jadi pupuk kompos, bermanfaat. Beberapa diantaranya saya lihat ya, lalang-lalang itu dikeringkan sedemikian rupa, lalu diikat-ikat, ya pokoknya begitu rupalah secara kreatif jadi cindera mata. Dan lain-lain, yang penting bergunalah, tidak jadi pengganggu saja. Saudara, kasih Tuhan sedemikian luar biasa dalam hal memberikan kesempatan lalang-lalang itu berubah dan bertobat. Kasih seperti itulah yang umat dalam hal ini kita gereja juga miliki. GKI khususnya jika umat yang didapatinya sebagai lalang di sawah gandum Tuhan, yaitu gereja itu tadi, maka tindakan yang bisa diambil adalah penggembalaan khusus, yaitu tindakan membimbing yang intens, terus menerus dengan tujuan menerapkan kasih Kristus agar terjadi pertobatan. Memang dalam penggembalaan khusus, anggota jemaat dibatasi pelayanan yang diterimanya semata-mata sebagai usaha agar fokus dalam menyelesaikan persoalannya, bukan dipahami sebagai hukuman. Dulu disebut siasat gereja. Siasat itu maknanya luas saudara ya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan siasat itu adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kecaman, kritik, teguran, muslihat, cara berperang, cara bekerja, cara melakukan sesuatu, dan metode. Gereja saat itu bak hakim yang dapat menghukum, bahkan lebih lagi, yaitu mempermalukan umatnya yang terbukti bersalah. Memang di satu sisi ya, ini kenyataannya nih saudara ya, umat juga tidak mudah mengakui kesalahannya, apalagi bertobat. Ya kita juga ngerti itu. Namun rasa-rasanya mempermalukan dengan mengumumkan, bahkan maju ke depan mimbar agar semua orang tahu. Ya, ini loh biang keroknya nih, ini orang nih yang berzina nih, ini loh yang hamil duluan, atau apa sajalah. Mempermalukan yang bersangkutan rasanya bukan cara terbaik untuk menolong mereka keluar dari
dosa-dosanya. Saudara kekasih Kristus, jadi tidak ada jalan lain. Mari membuktikan diri bahwa kita bukan gandum yang gampang takluk oleh ulah lalang-lalang di sekitar kita. Sambil kita mengingat bahwa lalang saja, Tuhan beri kesempatan agar berubah. Apalagi yang memang gandum dari awalnya, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita dihabisi oleh lalang dan hama yang lain. Selain itu Tuhan katakan tentang gandum bahwa kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk apa, saudara? Dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 30. Lalang berakhir di perapian dan gandum berakhir di lumbung. Maka teruslah bertahan betapapun sulitnya, sebab pada akhirnya gandum mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Kita bersaat hening senak. Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi karena cintanya. Kalau nanti habis kerja baru hatiku senang, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi
Mari kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Saudara, mari kita satu dalam doa. Saat ini kami bersatu hati secara khusus hendak berdoa bagi anggota jemaat kami, kerabat kami, keluarga kami, dan setiap orang yang terpuruk karena COVID. Korban jiwa terus bertambah, dan saat ini korban itu bertambah dengan diadakannya lockdown dengan catatan tertentu. Sehingga kami harus bekerja dari rumah, dan itu memiliki imbas dan dampak yang begitu besar secara ekonomi, Tuhan. Kiranya kami dapat bertahan dengan keadaan ini. Kiranya kami memanfaatkan waktu untuk terus mencari wajah-Mu, meratap padamu Tuhan. Sehingga pada saat kami terpuruk ini, pada saat kami berhenti melangkah dan meletakkan lutut kami di lantai, bertelut di hadapan-Mu, berdoa kepadamu. Dalam ratapan kami, Engkau menolong kami, Tuhan. Kiranya kami mampu melewati ini semua. Jika Engkau tidak menguatkan kami, jika Engkau tidak memampukan kami, jika bukan karena Engkau, Tuhan, kami tidak akan mampu. Kami harus belajar untuk semakin berharap akan pertolongan-Mu, berserah pada uluran tangan kemurahan-Mu. Tuhan, mampukan kami. Bagi yang masih dirawat, berkati mereka untuk segera pulih. Bagi yang isolasi mandiri dan dalam masa karantina, kiranya segera sehat. Dan bagi keluarga yang harus memakamkan, menguburkan keluarganya, Tuhan kuatkan hatinya. Ajarkan tentang kepasrahan, kerelaan, dan hikmat untuk mengerti bahwa ini adalah cara-Mu mengasihi kami. Kami titipkan pemimpin kami agar bekerja dengan sebaik-baiknya, mengerjakan tanggung jawabnya dengan ketulusan, dan menolong kami untuk melewati ini semua. Inilah ratapan kami, Tuhan. Ini doa dan harapan kami, permohonan kami, yang kami ingin sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah
kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikannya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di warta jemaat. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan menaikkan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Bapa yang senantiasa hadir, menyertai, menemani kami hari lepas hari di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat pekerjaan, berkat-berkat yang tiap hari kami terima daripadamu. Biarlah Tuhan, apapun keadaannya, kami tetap mampu untuk bersyukur kepadamu. Terus berkati dan sertai kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kami hanya bersandar sepenuhnya kepadamu, sehingga kami dikuatkan dan diteguhkan untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, ajar kami juga untuk memberikan seluruh hidup kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sesamamu
Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.